Oke, baik, kita kembali ke kuliah Elektronika Telekomunikasi dan kali ini kita akan lanjutkan tentang bahasan resonator dan kali ini kita fokus resonatornya pada resonator cavity dan juga resonator dieelektrik. Cavity sebenarnya, kalau di bahasa Indonesia kan seperti cavity, lubang gitu ya. Cuma, eee, agak tidak enak saya rasa kalau saya katakan resonator lubang seperti itu, maka saya tetap tuliskan sebagai resonator cavity ya. Jadi memang ada beberapa istilah di bidang telekomunikasi ataupun bidang lainnya ya, yang kalau di bahasa Indonesiakan itu agak kurang enak gitu ya, harus mencari padanan kata yang lain. Jadi, saya akan tetap di sini menggunakan, istilahnya dalam bahasa Inggris. Oke, yang pertama adalah, rectangular waveguide cavity resonator. Jadi, cavity dalam hal ini adalah, lubang di bagian tengah dari waveguide itu. Jadi, waveguide-nya itu adalah kotak seperti ini, tapi tengahnya dibuat kosong ataupun, ada isinya tapi bukan dari bahan yang sama dengan waveguide tersebut. Jadi ini adalah waveguide-nya kotak yang rektangular dan bagian tengahnya itu cavity-nya gitu. Jadi lubangnya atau kosong gitu. Jadi tidak solid. Nah, resonator gelombang mikro dapat juga dibuat dari bagian tertutup bumbung gelombang. Resonator gelombang mikro umumnya dibuat dalam rangkaian tertutup di kedua ujungnya sehingga membentuk kotak tertutup atau cavity. Nah, itu istilahnya cavity ya, lubang, pada bagian tengah gitu. Energi listrik dan magnet disimpan di dalam cavity. Jadi dalam lubang ini dia akan menyimpan energi listrik dan magnetnya. Nah, dan daya diserap oleh dinding logam. Jadi dayanya itu nanti akan terserap oleh dinding logam karena dia menyerap energi listrik ya, logam itu atau meradiasikan listrik. Dan material dielektrik yang mungkin mengisi cavity. Jadi sering juga bahwa, cavity apa namanya, resonator cavity ini diisi dengan suatu material dielektrik. Dan kalau misalnya diisi dengan material dielektrik, maka dia juga akan, menyerap daya gitu. Jadi ada loss-nya. Nah, balik lagi ke konstanta propagasi, misalnya untuk suatu mode tertentu yaitu beta Mn. Nah, ini adalah rumusnya ya. Nah, ini rumus umum untuk bumbung gelombang dengan K adalah omega dikali akar mu epsilon, yaitu, mu adalah permeability dan epsilon adalah permittivity. Itu hubungannya mu adalah dengan medan magnet dan, epsilon atau permittivity itu dengan medan listrik. Nah, sedangkan wave number itu sebenarnya adalah, 1/lambda gitu ya, kebalikan dari lambda gitu. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, oke, jadi kita punya di sini adalah, ini bukan istilahnya bukan panjang ya, kalau A berarti lebarnya, ini lebar ya. Ini lebar, ini tinggi, dan D adalah panjangnya, gitu. Dengan M, N, L mengindikasikan banyaknya variasi pada pola gelombang berdiri pada arah X, Y, dan Z. Jadi misalnya seperti ini ya. Ini L sama dengan 1, artinya dia hanya, 1 gelombang, setengah gelombang ya. L sama dengan 2 artinya dia 1 gelombang, seperti itu. Ini adalah gelombang berdirinya. Nah, ini M-nya sama dengan 1. Nah, untuk frekuensi resonansi, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Ini sebenarnya mirip dengan, rumus yang ini ya, yang ini ya. Nah, cuma, biasanya orang menuliskan dalam bentuk C. C ini itu sama dengan adalah 1/mu0 epsilon 0. Jadi, eee permitivitas dan permeabilitas udara, mu0 epsilon 0 itu atau vakum ya, udara dengan vakum itu hampir sama nilainya. C sama dengan 1/akar mu0 epsilon 0. Jadi, karena mu itu adalah mu0 dikalikan mu r. Nah, mu r ini adalah permeabilitas relatif terhadap udara, jadi permeabilitas relatif suatu bahan terhadap udara dan epsilon pun sama, epsilon itu akan sama dengan epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah, permitivitas udara atau vakum
Dan epsilon R itu adalah permitivitas relatif suatu bahan terhadap, udara atau vakum. Jadi kalau, vakum dengan udara itu bedanya sangat kecil, yaitu, udara itu 1,000001 gitu. Jadi ya hampir sama gitu ya. Makanya udara atau vakum dianggapnya sama. Nah, seperti itu. Maka akan bentuknya seperti ini adalah frekuensi resonansinya. Nah, jika B tingginya itu, lebih pendek daripada panjang lebarnya dan juga lebih pendek daripada panjangnya, ya, B kurang dari A, kurang dari D, maka mode resonansi dominan adalah mode TE101. Ini, eee apa namanya, mirip ya dengan mode pada bubu gelombang persegi, yaitu mode TE10, mode paling rendahnya, atau TM110 di sini ya. Nah, sehingga ini saya, agak percepat untuk perhitungannya, unloaded key pada cavity, jadi faktor kualitas tanpa beban pada cavity dengan lossy pada dinding konduktif, tapi lossless pada dieelektrik adalah, jadi, di sini unloaded key-nya kita bagi ya, yang pertama, pada dinding konduktifnya itu terdapat loss. Jadi daya akan terserap ke dinding konduktor yang menyebabkan ada, radiasi kebocoran radiasi pada dinding konduktor, tapi di dieelektrik ya kita anggap lossless, sempurna, tidak ada kebocoran atau tidak ada, ya kebocoran daya gitu ya, tidak diserap. Rumusnya adalah seperti ini. Nah, dengan RS-nya, RS yang ini, itu adalah akar dari omega mu 0/2 sigma. Nah, oke, nah itu adalah RS-nya. Dengan ketahanan permukaan atau surface resistivity dari dinding logam, adalah seperti ini. Ini RS itu adalah, surface resistivity ya. Ini kayaknya nggak ada dengan ini, oke. Nah, ini adalah surface resistivity, jadi ketahanan permukaan dari dinding logamnya, dan K ini wave number 2 pi per lambda, dan eta, sama dengan akar mu per epsilon, seperti itu. Ini juga sama ya kasusnya dengan, bumbung gelombang, sama. Nah, sedangkan, unloaded key pada cavity dengan lossy dieelektrik, jadi kebalikannya dengan yang sebelumnya bahwa, terjadi kebocoran radiasi akibat adanya dieelektrik di dalam, tapi dinding konduktornya dianggap sempurna, perfect gitu, lossless, tanpa ada kebocoran. Maka, unloaded key-nya adalah 1/tangen delta. Dengan tan delta adalah loss tangen dari material dielektrik. Jadi material, tangen delta ini atau loss tangen nanti bisa kalian cari di apa namanya, manual sheet dari suatu material gitu ya. Jika kalian beli suatu material dielektrik biasanya dikasih, beberapa permitivitas relatifnya atau permitivitasnya, permeabilitas biasanya jarang ya, tapi ada ya permeabilitasnya dan juga, loss tangennya, seperti itu. Atau di internet pun ada kalau, materialnya cukup umum, gitu. Dan unloaded key totalnya, kalau terjadi loss pada dinding konduktor dan juga pada dinding, dieelektrik, maka diberikan persamaan yang ini. Nah, seperti itu. Jadi perhitungan, ini untuk unloaded ya, jadi belum dipasangkan dengan beban. Nah, bentuknya seperti ini. Contoh soal, misalnya kita punya cavity bumbung gelombang persegi yang terbuat dari lempeng tembaga, WR187. Jadi WR itu adalah, waveguide rektangular. Nah, 187 itu menentukan ukuran A dan B-nya, seperti itu. Ini kalau nggak salah pakai inch ya, saya agak lupa. Tapi, nilai 187 ini nanti itu sebenarnya ukuran dari A dan B-nya. Jadi, lebar dan tingginya, gitu. Nah, lalu, cavity tersebut terisi oleh polyethylene. Jadi dia diisi oleh suatu material dielektrik polyethylene yang epsilon R-nya adalah 2,25, artinya permitivitas relatifnya itu 2,25 lebih besar daripada udara, gitu. Dan tan delta ini adalah loss tangennya adalah 0,0004. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan, dieelektrik tertentu, maka informasi epsilon R dan tangen deltanya itu harus kita ketahui.
Nah, jika resonansi terjadi pada F sama dengan 5 GHz, jadi frekuensi resonansinya di 5 GHz, tentukan panjang D. Panjang D itu berarti panjang si waveguide-nya, dan unloaded key untuk L sama dengan 1 dan L sama dengan 2 mode resonansinya. Nah, jadi kita hitung pertama adalah wave number-nya, yaitu adalah 2πf dikali epsilon r, jadi dibagi dengan c. C adalah kecepatan cahaya di udara 3 kali 10⁻8 meter per second. F-nya berarti kita gunakan 5 GHz dan epsilon r-nya adalah 2,25. Ini. Sehingga menjadi 157,08 per meter. Ini adalah wave number-nya. Nah, untuk M sama dengan 1 dan N sama dengan 0, jadi kita menggunakan mode dominan paling rendah, mode paling rendah ataupun mode dominan, resonansi dominan, yaitu TE10, jadi M-nya 1, N-nya 0. Nah, ini. Maka kita dapatkan D-nya, berarti D-nya hanya, mana? Nah, jadi hitungnya dari sini. Kita punya K-nya. Nah, di sini ya. K-nya kita punya. Nah, M ini 1, A-nya kita punya, N-nya 0, berarti kita tidak perlu pikirkan yang ini. Lalu kita punya LP per D. Maka kita bisa tinggal cari D-nya saja. Kuadratnya kita keluarkan, jadi K kuadrat. Lalu dikurangi dengan MP per A, lalu berarti nanti LP diakarkan, baru nanti yang terakhir adalah D-nya tinggal dipindahkan. Nah, maka menjadi D sama dengan LP per akar K kuadrat min Pi per A kuadrat. Nah, jadi untuk L1 maka kita dapatkan D-nya adalah 2,20 cm. Di panjangnya ya untuk L-nya 1. Jadi L sama dengan 1 hanya satu variasi berdiri, gitu ya, gelombang berdiri. Yang seperti ini ya. Nah, untuk L2 berarti tinggal kita kalikan 2 saja ini, dikalikan 2. Karena variasinya juga 2 kali kan. Nah, seperti itu. Yaitu 4,4 cm. Nah, jadi tergantung kebutuhan yang mana, apakah variasi gelombang berdirinya 1 ataupun 2. Nanti panjangnya bisa disesuaikan. Nah, pada frekuensi 5 GHz, RS sama dengan 1,84 kali 10⁻²⁰ ohm. Nah, memang di sini tidak ada ya berapa besarnya RS itu. Dimana kita bisa mencari di mana ada rumusnya nggak di sini? Dikasih nggak? Kalau nggak salah dikasih ya. Nah, ini ya. Jadi omeganya yaitu 2πf, mu 0 mu 0 adalah permeabilitas vakum ataupun udara, kalian bisa mencari di internet, dibagi dengan 2 sigma. Sigmanya ada? Sigmanya juga nggak ada. Nah, sigmanya pun bentar. Kalau sigma dari ini sigma dari tembaga ya. Nah, dari tembaga. Nah, jadi kita dapatkan sekian 1,84 kali 10⁻²⁰ ohm. Nah, ini adalah RS-nya. Jadi informasinya ada di apa namanya, itu harus cari dulu di internet ya. Tapi untuk tembaga biasanya umum ya, itu banyak di internet. Impedansi intrinsik yaitu eta akan sama dengan 377 ohm dibagi dengan akar epsilon r. Ini 377 ohm umum ya di bumbung gelombang, yaitu bukan bumbung gelombang saja ya, propagasi ya, untuk propagasi ya, propagasi di udara 377 dibagi akar epsilon r, yaitu kita dapatkan 251,3 ohm. Nah, itu etanya. Sehingga Q untuk loss konduktor saja. Nah, Q untuk loss konduktor yang ini memang panjang ya, tapi kalian tinggal masukkan saja nilainya. Gitu. Nah, tinggal masukkan, maka kita dapatkan Q C itu untuk loss konduktor untuk L sama dengan 1 adalah 8.403 dan untuk L sama dengan 2 adalah 11.898. Nah, sedangkan untuk loss di elektrik saja mau
L sama dengan 1 ataupun L sama dengan 2 akan sama, karena ini hanya dipengaruhi oleh karakteristik dari si polietilen ini dengan deltanya tan delta adalah 0,004, yaitu adalah 2.500. Sehingga total unloaded key-nya adalah Q0 sama dengan, nah tinggal dimasukkan saja. Untuk L sama dengan 1, maka Q0-nya adalah 1927 dan L sama dengan 2, Q0-nya adalah 2065. Jadi kalian bisa melihat L sama dengan 2 memiliki Q0 atau unloaded key lebih tinggi dibandingkan L sama dengan 1. Nah, itu untuk yang rektangular. Nah, berikutnya untuk sirkular sebenarnya sama ya. Nah, ini prinsipnya sama. Nah, ini ya. Nah, ini adalah gelombang berdirinya. Yang pertama adalah yang ini. Jadi kalau L sama dengan 1, yang kedua adalah yang ini. Nah, itu untuk L sama dengan 2. Nah, di sini sama seperti bumbu gelombang lingkaran, mode terendahnya TE dari 11, 1 dan atau TM010. Nah, dengan konstanta propagasinya ini juga sangat dipengaruhi oleh eh, Bessel function ya. Ini PNM aksen. Nah, itu kalian harus melihat dari tabel sebelumnya di tentang bumbung gelombang lingkaran, berapa nilainya untuk suatu mode tertentu, 10, 01 dan lain sebagainya antara TE atau ini TE ya, TE ataupun TM itu berbeda. Konstanta propagasinya untuk TM adalah seperti ini. Jadi ini menandakan tabel yang berbeda, yang ini tidak ada aksennya, yang ini ada ya. Jadi harus hati-hati melihatnya. K-nya sama untuk manapun. Frekuensi resonansi adalah menjadi seperti ini. Dan frekuensi ini mode TE dan mode TM. Ya sebenarnya yang membedakan hanya bagian ini saja. Gitu. Yang lainnya sama. Jadi tabelnya saja yang berbeda. Nah, untuk unloaded key-nya ini memang lebih panjang lagi. Untuk yang QC ya, jadi yang loss pada konduktor, dinding konduktor. Tapi loss akibat dielektrik itu sama, karena dia hanya dipengaruhi oleh dielektrik, bukan pada bentuk dari konduktornya. Seperti itu. Nah, ini untuk dielektrik, jadi untuk resonator dielektrik, jadi dia tidak menggunakan tembaga sebagai tutupnya gitu. Jadi tidak ada tutupnya, hanya bagian dalamnya saja. Dia bisa bentuknya disk seperti lingkaran yang ada lempengan atau tebalnya, atau bisa juga kubus kecil. Dapat juga digunakan sebagai resonator gelombang mikro. Yang penting dia materialnya dielektrik. Biasanya menggunakan material dengan loss rendah dan konstanta dielektrik yang tinggi. Jadi biasanya dia punya epsilon R yang sangat tinggi gitu ya. Karena tidak ada dinding logam ya, maka kebocoran pada ujung dan sisi. Oh, ini dari dielektriknya dulu ya. Kebocoran pada ujung dan sisi dielektrik menyebabkan penurunan kecil radiasi dan menemukan. Jadi sama seperti tadi di bumbung gelombang, akibat dielektrik tersebut dia bisa terjadi radiasi loss gitu ya, atau kebocoran pada ujung dan sisi dielektriknya. Nah, karena dia tidak menggunakan logam seperti tembaga, ukuran, biaya dan beratnya bisa lebih rendah dibandingkan logam cavity. Ya tentu saja ya, logam cavity itu berbeda dengan microstrip line ya, microstrip line yang hanya dicetak. Nah, untuk lempeng tembaga itu biasanya lebih tebal dan pasti harganya lebih mahal. Gitu. Mudah dipasangkan dengan rangkaian terintegrasi gelombang mikro dan jalur transmisi planar. Lalu material dengan konstanta dielektrik 10 sampai 100 biasa digunakan. Nah, ini beberapa contohnya, barium tetratitanate atau titanium dioxide itu biasa digunakan. Nah, ini yang umum ya. Bisa dibeli di pasaran seperti itu. Waktu itu saya pernah menggunakan ini resonator yang permitivitas relatifnya itu kalau nggak salah sampai 50 kali dari permitivitas relatif udara. Tuh, epsilon R-nya 50 gitu. Jadi memang konstanta dielektriknya sangat tinggi gitu. Nah, ini contohnya ya. Ini dielektriknya tanpa ada logam.
Jadi ini langsung di elektriknya. Dan nah, jadi karena ini bentuknya seperti ini gitu ya, dengan L yang sangat rendah ini, eee, apa namanya, karena L-nya cukup rendah gitu ya, dan permitivitasnya sangat tinggi, jadi seolah-olah ini menyerupai kalau kita lihat seperti bumbung gelombang gitu, yang tutupnya terbuka gitu, dia terbuka. Nah, karena permitivitasnya sangat tinggi, maka gelombang medan magnetnya bisa merambat di bagian, eee, bagian di elektrik ini, gitu. Tapi pada saat keluar dia akan langsung turun nilai dari, medan magnetnya akan langsung turun. Nah, makanya bentuknya seperti ini. Nah, jadi artinya dia bisa menyimpan, medan listrik ataupun medan magnet, tapi di keluarnya dia akan semakin lama semakin turun. Nah, mode terendah pada bumbung gelombang ini adalah, eee, yaitu TE01 dan wave number didefinisikan tergantung apakah dia berada di, dalam dielektrik ataupun di luar dielektrik. Ini berada di dalam dielektrik ya, kurang dari L/2. Dan ya itu ini ya, karena ini kan, besarnya misalnya L/2 ya, L/2 sampai min L/2, artinya lebih kecil dari Z, absolut lebih kecil dari L/2 ini berarti di dalam. Di dalam, nah yang ini adalah di luar. Nah, wave number di dalam dielektrik ini dipengaruhi oleh epsilon R, seperti itu. Jadi karena dia bukan di udara, dia memiliki permitivitas relatif. Jadi wave number-nya itu lebih tinggi dibandingkan wave number di udara, seperti itu. Nah, untuk K0-nya adalah 2πf/c. Pada area dielektrik, yaitu Z kurang dari L/2, konstanta propagasi adalah real. Jadi konstanta propagasinya real. Beta sama dengan, nah ini rumusnya, Kc kuadrat atau P01/alfa. Ini lagi-lagi, fungsi Bessel dari, lingkaran ya, dari circular, waveguide. Dengan impedansi gelombangnya adalah omega mu 0 per beta. Nah, pada area udara, L/2 konstanta propagasi bernilai imajiner dan dituliskan sebagai bentuk seperti ini. Dan propagasi gelombangnya bentuknya seperti ini. Jadi sedikit berbeda. Nah, ini ya, dia, berupa bagian imajiner, murni imajiner. Nah, dan hubungan antara alfa dan beta dapat ditulis sebagai bentuk seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah solusi di atas ini hubungan antara beta dan alfa merupakan pendekatan dengan akurasi yang rendah, relatif rendah ya. Galatnya bisa hingga sampai 10%. Eee, Solusi lebih akurat ada, dituliskan oleh Pospieszalski pada tahun 1979, tapi ya, perhitungannya pun membutuhkan kompleksitas yang tinggi. Jadi tapi hubungan ini dapat, kita lihat sebagai gambaran ya, overall-nya gitu ya. Jadi kita bisa menentukan kira-kira seperti, seperti apa atau seberapa besar yang dibutuhkan atau misalnya kita punya resonansi seberapa besar, alfa dan betanya gitu ya, wave number-nya ataupun impedansi gelombangnya. Nah, misalnya kita ingin menentukan, tentukan resonansi frekuensi dan pendekatan unloaded key untuk mode TE01 delta dari resonator dielektrik yang terbuat dari titania. Dengan epsilon R atau permitivitas relatifnya adalah 95, ini sangat tinggi ya, konstanta dielektriknya, dan tan deltanya adalah 0,001. Dimensi resonator adalah A sama dengan 0,413 cm, jadi A itu jari-jari ya, ini ya. Jari-jarinya 0,413 emang sentimeter kecil dan L-nya, tingginya 0,8255 sentimeter. Pertama kita cari, nilai KO, K0 yang memenuhi hubungan antara alfa dan beta ini. Nah, dengan alfa rumusnya sudah ada dan beta ini dan K0 adalah ini. Nah, ini memang, kesulitannya di sini
kita akan sebenarnya sulit untuk menentukan, nilai K0 yang memenuhi alfa dan beta ini. Jadi, cara yang, cukup bisa dilakukan gitu ya, ini tidak mudah untuk dicari solusinya, kita bisa membatasinya, rentang bawah dan rentang atasnya. Karena alfa dan beta keduanya dalam hal ini ya, walaupun alfa itu adalah, imajiner, tapi dalam hal ini kita melihatnya dia sebagai nilai real, artinya adalah bahwa, K0 di sini tidak boleh lebih tinggi daripada nilai yang ini. Nah, sedangkan epsilon L K0 ini tidak boleh lebih rendah daripada nilai ini. Artinya kita punya batas atas dan batas bawah. Jadi untuk kasus ini K0, harus kurang dari yang ini. Nah, sedangkan di sini epsilon R K0 akar ya, karena kita bisa mengeluarkan, ini harus lebih besar atau sama dengan ya, nah, harus lebih besar sama dengan dari nilai yang ini. Nah, itu adalah rentangnya. Tapi tentu, hal ini akan memberikan rentang yang sangat luas dari 2,853 GHz sampai 27,804 GHz. Ini rentangnya sangat besar gitu ya. Kita sebenarnya ada suatu algoritma tertentu ya untuk bisa menghasilkan persamaan di atas ya, kita bisa melakukan dengan Excel dengan, memasukkan satu-satu nilai ataupun dengan menggunakan MATLAB gitu ya. Maka nilainya, frekuensi resonansinya adalah 3,152 GHz. Nah, eee, dalam suatu, apa namanya, pengukuran dengan, bentuk yang sama, nilai yang sama, maka didapatkan F-nya adalah 3,4 GHz dan antara F yang ini dengan F yang ini, itu galatnya adalah sekitar 10%. Jadi ini memang, pendekatan ya, sangat pendekatan, perhitungan yang cukup sederhana, tapi memiliki galatnya hingga 10%. Nah, sedangkan untuk pendekatan unloaded Q akibat loss dielektrik adalah Q sama dengan 1/tan delta sama dengan 1000. Nah, ini adalah unloaded Q-nya, yaitu adalah 1000, hanya dipengaruhi oleh tan delta dari si dielektriknya. Nah, jadi, karena umumnya yang, kalau kita beli gitu ya, biasanya kita, tidak memesan, ukurannya, biasanya sudah ada sendiri ukurannya gitu ya. Nah, jadi, dan setiap ukuran itu akan memiliki, frekuensi resonansi yang berbeda. Jadi, kita harus melihat, frekuensi mana yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, itu tentang, resonator ya. Nah, sekarang bagaimana eksitasinya? Bagaimana kita memasangkan resonator itu di suatu entah itu transmission ataupun rangkaian tertentu, gitu ya. Di sini resonator ya bisa sebagai apapun ya. Tadi bisa sebagai, kemarin saya sudah jelaskan dia bisa sebagai filter, ada filter yang menggunakan resonator, bisa juga sebagai frekuensi meter. Sebenarnya frekuensi meter, sekarang lebih banyak menggunakan virtual network analyzer ya, lebih sederhana gitu ya. Cuma kalau, lebih mudah gitu ya, tinggal colok-colok, kita mendapatkan hasilnya dibandingkan menggunakan frekuensi meter, dengan resonator. Tapi bisa juga sebagai penguat juga, tune, amplifier, itu juga bisa digunakan. Nah, beberapa cara ya untuk memasangkan resonator, misalnya kita bisa pasangkan dengan suatu gap tertentu dengan jalur feeder, ini feed ya. Nah, ini adalah resonatornya. Ini resonator dan ini adalah feed-nya, ini feed. Feed itu yang terhubung dengan, biasanya sumber. Nah, biasanya ini dicatu ya di sini. Nah nah itu bisa digunakan sebagai, digunakan untuk menghubungkan resonator. Ada gap-nya di sini. Lalu untuk cavity, kasusnya ini yang untuk yang, jalur ya, hanya jalur transmisi. Nah, untuk cavity bisa juga dicatu dengan probe koaksial. Jadi ini dicatu seperti ini. Ada lubang kecil, lalu dicatu. Nah, itu digunakan sebagai resonator. Atau bisa juga untuk, cavity lingkaran, resonator cavity lingkaran dipasangkan dengan ini adalah bumbung gelombang persegi, misalnya ada sumber di sini gitu ya, jadi sumbernya misalnya dari sini. Nah, ini dipasangkan resonator, lubangnya kecil di sini.
Nah, jadi dia akan masuk ke sini. Nah, ini dia berfungsi sebagai resonator dari bumbu gelombang tersebut. Nah, bisa juga ini contoh resonator di elektrik dipasangkan dengan jalur transmisi seperti ini. Jadi, tidak benar-benar menutup di sini, yang penting dia menempel dengan jalur transmisi. Dia menjadi resonator untuk jalur transmisi tersebut. Nah, ini contohnya, resonator cavity, bumbung gelombang ya, yang lingkaran, yang digunakan sebagai frekuensi meter. Jadi, ini sebenarnya beda ya, berbeda tipe ya, frekuensi meternya. Kalau yang ini di bagian bawah, nanti lubangnya ada di atas dari si resonator lingkaran, kalau yang ini di samping. Nah, ini kalian bisa lihat, di sini nanti bisa dipasangkan dipasangkan di bagian atasnya untuk bumbung gelombang persegi, yang di sini ya. Nah, seperti ini. Aduh sorry gambarnya nggak terlalu bagus. Nah, kira-kira aja lah. Nah, ini untuk bumbung gelombang persegi di sini dan juga di sini. Nah, misalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti, misalnya ini sumbernya. Nah, nanti di sini, akan ada masuk medan listrik dan juga medan magnet. Dan frekuensi meter ini nanti, kita yang satu di sini diukur, ada alat ukurnya. Nah, di sini bagian ini bisa diputar. Nah, di sini ada nilainya untuk menentukan frekuensi resonator. Jadi kalau diputar itu sama kayak skrup, nanti kalau diputar dia bisa, naik ataupun turun. Jadi, tingginya semakin besar ataupun semakin rendah gitu ya, semakin kecil. Nah, kalau misalnya dia berada di resonan frekuensi tertentu, maka dia akan mendapatkan keluarannya di sini nanti, kalau nggak salah dia tergantung ya, dia tuh turun atau naik ya. Nah, nanti dia akan mendapatkan suatu peak tertentu dari keluarannya, gitu. Kalau tidak resonan dia akan, nilainya berubah kembali, kalau tidak salah turun ya, semakin turun apa semakin naik? Saya agak lupa, semakin turun kalau nggak salah. Diukur, jadi untuk diukur, nah kalau resonansi, dia akan mendapatkan suatu nilai yang, nilai peak-nya gitu. Nah, itu adalah frekuensi resonansinya dari bumbung gelombang tersebut. Nah, itu digunakan, resonator ini digunakan sebagai frekuensi meter. Sekarang ya banyaknya sudah pakai virtual network analyzer, langsung aja colok dapat frekuensi resonansinya berapa, seperti itu ya. Kita bisa melihat berapa frekuensi resonansinya, gitu. Ini, contohnya bagaimana kita menempatkan, resonator gitu ya. Dalam hal ini yang berupa bumbung gelombang lingkaran cavity, seperti itu. Oke, materinya sampai sekian. Terima kasih atas perhatiannya.